Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Hari ini kita akan melihat materi pengayaan di MKWU 4108 materi Bahasa Indonesia. Baik, kita akan langsung saja masuk ke materi pengayaan. Nah, materi pengayaan kali ini adalah asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Yang kedua, bahwa bukti bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi, prestasi di Palembang, prestasi di Tarangtuo, kemudian prestasi di kota Kapur di Bangka Barat, dan prestasi Karangbayi antara Sungai Musi dan Jambi. Kemudian berikutnya, mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Ada 4 alasan. Yang pertama, bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa Nimua Perangka. Dan yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana karena tidak memiliki tingkatan. Dan alasan yang ketiga, suku yang ada rela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Dan yang keempat, bahwa bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Kemudian berikutnya, mengapa bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia? Nah, jika ditanyakan kapan, maka jawabannya adalah pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Kemudian, kita akan masuk di kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan kedudukan bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai bahasa nasional. Tentu saja kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah sesuai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga adalah alat penghubung antar warga daerah dan budaya, sedangkan yang keempat adalah alat nomor satu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial yang berbeda. Dan kedudukannya sebagai bahasa negara, yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga sebagai penghubung pada tingkat nasional, dan yang terakhir adalah sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.